Saudara. Ya Tuhan, kami terima kasih Bapa, kami bersyukur atas kasih karunia-Mu, atas berkat-Mu melimpah atas kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa, kami datang Bapa, memuji menyembah-Mu, meninggikan, mengagungkan Engkau di tempat ini. Semuanya karena kasih karunia-Mu, karena kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa, kami tabiskan dan memulaikan ibadah ini, ibadah raya. Walaupun hanya di dalam satu nama, Allah Yesus Kristus yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Amin. Terbata
menemukan kami. Kalau Tuhan yang menemukan kami, pasti benar, tidak ada yang salah. Tapi kalau kami yang temukan Tuhan, itu kemungkinan salah. Tapi di saat firman Allah mengatakan hari ini Tuhan sudah memilihmu, Tuhan sudah menemukanmu, Tuhan sudah menetapkanmu, dan itu benar. Kekristenan tidak berbicara agama, tapi kekristenan itu berbicara Tuhan yang menemukan, Tuhan yang memilih, Tuhan yang menetapkanmu. Kami bersyukur di hadapan Tuhan kalau kami ada hari ini, semua karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena hebat kami, bukan karena kami lain, tetapi semata-mata hanya kasih karunia Tuhan. Kami akan selalu menerima tuntunan firman, dan kami tahu firman Allah kebenaran di atas segala kebenaran. Kami siap menerima firman, semua percaya pada satu katakan amin. Jadi semua lagi katakan amin. Jadi turun lagi katakan amin. Shalom. Shalom. Baik ya. Kita masuk lagi di dalam tuntunan firman Allah. Saya berharap setiap firman Allah yang Bapak dan Ibu terima hari ini itu harus betul-betul diterima dengan roh. Katakan amin. Kalau hanya diterima dengan hanya intelektual, dengan perasaan, itu tidak kuat. Tapi harus diterima dengan roh. Ya. Baik. Halo, amin, shalom. Tetap semangat, amin. Ya. Shalomnya melayakkan kita. Tahun ini tahun shalom. Perhatikan, shalom itu damai sejahtera yang Tuhan turunkan padamu. Bukan dunia yang turunkan padamu. Bukan orang terdekat yang Tuhan yang Dia turunkan padamu. Shalom itu tidak berbicara di saat posisi keuanganmu sehat. Shalom itu tidak berbicara kalau lagi dipromosikan. Shalom itu tidak berbicara di mana engkau menerima yang di luar dugaanmu ternyata itu yang terjadi. Perhatikan, shalom dari Tuhan itu mengatasi di saat engkau mengalami kegentingan hidup. Ya, kegentingan hidup. Maka perhatikan, Mazmur 103, yuk, ayat 3. Ya, kita membaca bersama-sama. 1 dan 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Perhatikan, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Perhatikan, ini berbicara mulai dari Adam sampai generasi kita detik ini. Semua manusia itu pernah melakukan kesalahan. Ya. Nah, lihat saya saja. Saya tidak mau disaingi dengan kehadiran amarah di sana. Ya. Lihat saya saja. Memang dia cantik, tapi saya juga ganteng. Ya, perhatikan lagi. Karena kalau langsung pikirannya, pandangannya itu sangat mengganggu untuk konsentrasi. Ya. Perhatikan lagi. Dia yang mengampuni. Perhatikan, ya, segala kesalahanmu. Jadi apapun kesalahanmu, Tuhan mengampunimu. Dia mengampunimu. Perhatikan. Nah, banyak sekali orang lebih afdol kalau dia berselisih dengan orang lain, dengan temannya. Temannya sudah mengatakan begini, saya mengampunimu. Justru pada saat dia mengatakan saya mengampunimu, titik kebenaran tertinggi kepada orang itu justru jawaban dari temannya tadi. Ya, justru jawaban dari relasinya tadi. Tetapi perhatikan, justru pengampunan dari Tuhan itu tidak pernah mendalam. Itu tidak pernah berarti
manusia. Itu dulu kebenarannya. Itu dulu kenyataannya bahwa Tuhan mengampuni kesalahan. Katakan amin. Nah, bagian kita dengan sesama, apakah dia diampuni, apakah dia tulis mengampuni, yang pasti dari kita tetap memiliki hati pengampunan, mengampuni, itu cukup. Bagian kita tidak perlu mengejar-ngejar seperti apa pengampunan itu dia berikan pada saya, sehingga kita terus di lingkaran itu. Padahal kalau Tuhan sudah mengampuni itu cukup. Katakan amin. Katakan amin. Waktu Tuhan mengatakan padamu, kau diampuni, semua kesalahan diampuni, itu cukup. Nah, kepada sesama manusia itu juga praktis. Kalau ada orang membuat dia tersinggung atau sakit hati, katakan, saya mengampuni. Selesai. Halo? Perhatikan, jangan pernah asik terus dengan dirimu. Perhatikan, jangan terlalu fokus terus dengan dirimu. Ya, dia yang mengampuni kesalahanmu. Perhatikan di sini nanti ya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Perhatikan. Hidupmu dan hidup saya ibaratnya dianalogikan seperti ini. Anak-anak, ya anak-anak, seperti anaknya Ibu Mita, seperti anaknya Pak Satria. Anak-anak, perhatikan. Terus yang kedua itu adalah orang dewasa. Ya, orang dewasa. Perhatikan, anak-anak itu dianalogikan, itu perasaan. Dan yang kedua, perhatikan, orang dewasa itu dianalogikan adalah roh. Ya, roh. Nah, perhatikan. Kita mengambil satu contoh. Waktu kita mengemudi mobil, perhatikan. Waktu kita mengemudikan mobil, anak-anak tadi tidak akan pernah kita izinkan dia mengemudi mobil, betul tidak? Dan tempatnya itu harus di belakang, betul ya? Tempatnya itu harus di belakang. Nah, siapa yang berhak untuk mengemudikan ini, keselamatan seluruh penumpang itu? Orang dewasa. Karena secara aturan hukum dunia pun, orang dewasa itu berhak mengemudi. Dari segi umur pun berhak mengemudi. Dia juga sudah berhak punya STNK SIM, bukan STNK SIM. Tapi anak kecil tadi itu bagiannya hanya di belakang. Perhatikan, coba perhatikan sekali lagi. Ini mungkin analogi, tapi saya membuat ini supaya lebih praktis. Hidupmu dan hidup saya, perhatikan. Hidupmu dan hidup saya, kalau menghadapi satu masalah, itu tidak boleh di depan perasaan. Kau kan habis. Engkau kan tabrakan. Kalau kau kecelakaan, hukumannya 2 kali lipat. Nabrak orang, tidak punya SIM. Perhatikan. Kalau kita menghadapi satu masalah, tekanan hidup, perasaanmu itu engkau harus tempatkan di belakang. Karena perasaanmu itu anak-anak. Perhatikan. Perasaanmu itu anak-anak. Yang harus engkau tempatkan selalu di depan itu menghadapi masalahmu adalah dewasa. Roh yang harus kau tempatkan di depan. Katakan amin. Katakan amin. Kalau selalu perasaanmu itu yang kamu taruh di depan, perhatikan, firman Tuhan sekeras, firman Tuhan sedalam apapun, itu tidak akan pernah bisa kau terima, karena kau masih anak-anak. Teguran pun tidak akan pernah bisa kau terima, karena kau anak-anak. Menghadapi masalah ke depan ini, perhatikan, semua musim itu bisa berlalu, bisa berganti, tetapi perhatikan, di depan ini nggak boleh kamu ganti, harus selalu roh. Amin. Amin. Kenapa banyak orang Kristen tidak maju? Karena dia selalu
menempatkan hidupnya itu yang di depan. Perasaan anak-anak itu, bos. Maka pada saat ada kalimat yang tidak cocok dengan hatinya, apakah itu dari istrinya, apakah dari suami atau teman dekatnya, ada yang tidak pas. Namanya anak-anak kalau tidak pas ngambek kan, betul tidak? Tapi kalau orang dewasa itu di depan, dia akan tetap mengemudi. Amin. Dia akan tetap fokus bagaimana seluruh penumpang di depan ini, di belakangku ini, semuanya selamat. Perhatikan, Tuhan itu selalu fokus pada rohmu, bukan pada perasaanmu. Tuhan itu selalu fokus kepada rohmu, bukan pikiranmu. Tuhan itu selalu fokus kepada rohmu, bukan kemauanmu. Perhatikan. Ayo jemaat Tuhan, mulai hari ini perasaanmu itu level tertinggi, itu adalah anak-anak. Kedepannya dibutuhkan yang dewasa, yaitu rohani. Katakan amin. Katakan amin. Anak saya, Otniel, dia sudah bisa bawa mobil kok. Bahkan sering sekali dia putar-putar di gereja ini. Tapi karena nggak ada pak polisi dan aturan di sini, dia aman aja kan? Tapi kalau dia ke jalan raya, dan saya izinkan dia ke jalan raya, sekalipun saya ada di dalam situ, tapi ke jalan raya dia tetap salah, dan saya juga salah. Halo? Nah, waktu dia tidak saya izinkan bawa mobil, dia wajar nggak terima, dia wajar nggak sakit hati, wajar, karena masih anak-anak. Benar tidak? Masih anak-anak. Tapi karena saya bapaknya, tidak mungkin saya sakit hati gara-gara itu, karena saya di depan. Roh saya itu yang di depan. Mau siapapun perasaan-perasaan di sini, selama saya memiliki roh dan itu di depan, aman bos. Amin. Amin. Mudah kok. Kalau di saat itu nggak terima, saya jelaskan pernah, kamu belum berhak, kamu belum punya SIM. Dia tidak peduli itu. Dia tidak peduli. Tapi saya tidak izinkan itu, karena kebenaran saya tidak izinkan. Bagi dia kebenaran mengemudi, tapi kebenaran bukan di situ. Saya tidak izinkan. Maka mulai hari ini, jangan pernah engkau hidup selalu bermain perasaan. Perasaan itu harus di belakang, rohnya harus di depan. Kalau selalu perasaan terus, engkau akan tersiksa hidup. Maka sesuai firman Tuhan hari ini, perhatikan lagi. Yuk kita baca. 1 dan 3. Dia yang mengampuni, 3 tadi. Ayat 3, yuk 1 dan 3. Dia yang mengampuni segala kesalahan. Perhatikan, kesalahanmu terbanyak kita ini perasaan. Perhatikan, ya, kesalahan kita yang paling terbanyak itu perasaan. Nah, perasaan itu nanti akan mengontrol keinginan, perasaan itu juga nanti akan mengontrol emosi dan lain-lain. Dan kalau itu sudah di depan, rohmu itu tidak berfungsi. Mau firman Tuhan kayak apa, tidak akan berfungsi. Nasihat saya kepada anak saya juga tidak akan berfungsi. Nanti dia sadarnya itu, mungkin kalau ada sesuatu peristiwa kecelakaan, dia sadar, tapi kan terlambat. Tapi akibat kesalahan dia, saya dan ibu tetap ikut menanggung. Bagaimana untuk menyelamatkan dia tidak masuk penjara? Itu kasih Bapa terhadap anak. Apapun kesalahanmu, Tuhan itu mengampunimu. Amin. Tuhan itu mengampunimu. Tapi perhatikan, orang yang terus menerus bermain perasaannya di depan, bukan rohnya. Perhatikan B-nya. Yuk 1 dan 3. Yang 3 tadi. 1 dan 3. Yang menyembuhkan segala penyakitmu. Perhatikan, penyakitmu di sini itu karena kesalahanmu.
Ya, penyakit, jenis penyakit di situ itu karena kesalahanmu itu mengakibatkan ada penyakit nafsu. Terus saat ada kesembuhan yang diterima, maka penyembuhan itu membuktikan pengampunan. Perhatikan, semua dampak kita itu ada akibat. Semua yang kita lakukan tadi ada akibat. Tapi separah apapun akibat ini, kata Tuhan, saya mengampunimu. Dan salah satunya yang sudah katakan, saya menyembuhkan segala penyakitmu. Padahal penyakit yang ada di sini itu karena kesalahannya. Amin. Saya mengatakan lagi, tidak boleh bermain-main hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Saya dengan ibu hari ini hanya satu tujuan melayani Tuhan, membawa bapak dan ibu kepada Tuhan, bukan kepada saya. Makanya jangan terlalu berharap dari saya untuk memperhatikan, untuk mendatangi, untuk mengunjungi. Ya, the man of God itu sudah kita semua. Kalau selama ini gereja diarahkan untuk berkarisma, karisma gembalanya, semuanya sah, harus gembalanya. Kalau gembala mengunjungi dia, itu baru paten. Itu harus kita singkirkan. Semua jemaat Tuhan punya hak yang sama langsung pada Tuhan. Katakan amin. Hanya satu tujuan saya dan ibu di tempat ini, membawa jemaat Tuhan kepada Tuhan. Perhatikan, membawa jemaat Tuhan hanya pada Tuhan. Itu kasih karunia. Karena kasih karunia itu berasal dari Dia. Dan harus saya kembalikan lagi kepada Tuhan. Amin. Wajahnya kok seram begitu ya sama saya. Saya ini lagi semangat saja. Ya. Amin ya. Yuk lanjut. Coba perhatikan. Mazmur 107 ayat 17 sampai 19. Lompatin di tengah. Ya. Yuk kita baca. Saya tidak ngomong loh dari tadi, tidak memiliki hanya ambisi sendiri. Ini firman. Perhatikan. Yuk 1, 2, 3. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh kesalahan-kesalahan mereka. Perhatikan, saya dari awal itu ngomong bukan menakut-nakuti. Saya punya penyakit dulu namanya epilepsi. Itu bukan saya buat-buat. Itu juga bukan karena perbuatan kesalahan dan dosa saya. Tapi pun akhirnya tak review. Akibatnya itu karena apa? Kesalahan. Saya sering mematahkan kayu dengan batok kepala waktu SD. Kayaknya ini salah satu penyebabnya. Masuk SMP epilepsi. Itu kesalahan saya. Saat itu orang tua pusing, bawa ke dokter, ditemukan tidak ada penyakit. Sampai dibawa ke Jakarta, saya dirongsang sepenuhnya. Itu juga tidak ada penyakit, tapi tetap kambuh. Orang tua pusing, akhirnya dibawa ke dukun. Waktu dibawa ke dukun, saya bilang, ini yang terakhir. Saya tidak mau lagi, karena saya tidak mau melakukan kesalahan kedua. Dan yang ketiga, saya tidak mau lagi memikirkan hanya diri saya sendiri. Saya tahu Tuhan mengampuni kesalahanku, mematahkan kayu itu dan batok kepala. Yang kedua, saya tetap fokus kepada Tuhan. Buktinya apa? Tanpa obat, tanpa dokter, sembuh total hari ini. Itu berhenti tanggal 10 Agustus tahun 1993. Sekarang tahun berapa sekarang? 28 Januari 2024. Tidak pernah kambuh. Dan tidak mungkin lagi kambuh. Amin. Saya memang punya kesalahan. Halo? Tapi saya ingat kesalahanku itu sudah diampuni Tuhan.
Tapi saya juga harus terima proses kesembuhan saya itu dengan caranya Tuhan. Gak bisa saya ngotot-ngotot, Tuhan, saya sudah minta maaf sama Tuhan, saya sudah minta ampun, sembuhkan dong secepatnya. Gak bisa juga. Kita harus tetap minta apa yang Tuhan mau sama kita. Saya tetap jalan. Amin ya. Perhatikan lagi di situ. Saya membuat terjemahan yang lain. Saya mencari terjemahan yang lain. Beberapa orang, perhatikan, beberapa orang membiarkan dosanya. Perhatikan. Beberapa orang, berarti tidak semua ya. Beberapa orang membiarkan dosanya mengubah mereka menjadi bodoh, dan mereka menderita atas yang dilakukannya. Perhatikan, ya perhatikan. Beberapa orang membiarkan dosanya mengubah mereka sehingga mereka menjadi bodoh dan mereka menderita atas kelakuannya. Perhatikan lagi ya. Saya membuat terjemahan lagi, saya cari. Ada yang dungu, dikatakan sini. Ada yang dungu dan menderita karena dosa-dosa mereka, serta disiksa karena kesalahan mereka. Ya. Terus ada terjemahan lain mengatakan orang-orang bodoh menderita sakit karena kelakuan mereka yang berdosa. Maka banyak jenis penyakit itu nggak bisa disembuhkan secara mujizat, nggak bisa. Perhatikan, dulu saya ada penanganan, saya selalu kunjungi dia beberapa kali. Ini orang tua dan dia sudah ada di rumah sakit, ya, sudah ada di rumah sakit. Dia menderita. Penderita dia itu apa? Dia tidak bisa mengampuni orang. Dia tersiksa dengan penderitaan itu. Akhirnya pada saat diagnosa secara rohani tepat, saya buat doa pelepasan sama orang tua itu, bapak itu, yang tadinya sudah mau masuk ke kuburan, tapi waktu dia bebas dengan hati siap mengampuni, penyakitnya sembuh. Penyakitnya sembuh. Maka perhatikan lagi di situ, kita semua tidak orang bodoh. Katakan amin. Katakan amin. Sekalipun kita pernah melakukan kesalahan, ingat Tuhan mengampuni tanpa ada sisa. Ingat itu, ya. Ayat 18. Yang lagi ayat 18. Lanjut, Pak. Yuk, 1, 2, 3. Mereka berdoa menghadap segala makanan dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Perhatikan. Orang kalau sudah malas makan, hati-hati. Ya, hati-hati. Kalau saya sampai hari ini kuat makan. Jadi pergumulan saya bagaimana menghentikan mulut ini sebelum kenyang. Itu gak mudah. Karena puluhan tahun dengan cara harus kenyang sekenyang-kenyangnya dulu, baru badan itu puas. Tapi saya bertobatnya, tanya ibu, masalah makanan, pola makan. Saya kembali lagi ke dua bapak, berilah makan secukupnya. Ternyata sebelum saya bertobat dalam hal itu, saya makan sesuka hati, bukan secukupnya, tapi sesuka hati. Saya bertobat mengatur pola makan itu pada saat kena COVID. Tanya ibu. Dulu ibu kalau makan nasi kecil begini, sejak kayak pacaran, saya sebenarnya nggak terima dia makan kecil begini. Hanya begini. Jadi kalau kami pergi ke warung, orang warung juga, Bu, masa segini nasinya? Iya. Akhirnya ibu juga saya salah-salahkan. Ayo kamu kerja keras kok, banyak di rumah saya, makan banyak. Itu saya mau ubah dia, nggak bisa sampai sekarang. Akhirnya saya yang sudah saya ludahi itu tak makan sekarang.
Saya sekarang cuma makan segitu aja. Khusus masalah nasi. Yang lainnya masih tak sikat habis, bos. Ya. Nah, artinya kalau kemarin itu saya sakit, kena COVID, itu karena kesalahan saya. Saya tidak mengatur pola makan. Untung saya masih Tuhan selamatkan. Kalau saya mati gara-gara COVID, saya tetap yakin masuk surga. Tapi kan lucu rasanya. Saya bilang sama ibu berdua masuk COVID, masuk rumah sakit. Belok kanan, ketemu orang malu. Keluar dari kamar, ketemu lagi orang malu. Perhatikan, kalau orang awam kena COVID masuk rumah sakit, itu nggak terlalu mudah, itu tidak terlalu dibicarakan. Tapi kalau pendeta, bahaya kan? Nah, ya saya masuk di sini. Ayo, jangan muak terhadap makanan karena sudah ada sesuatu yang salah di dalam batinnya. Itu akan menggerogoti kesehatan. Amin. Yang benar itu kembali lagi doa Bapa kami, berilah kami makanan yang secukupnya. Haleluya. Ngomong dulu kanan kiri, berilah kami makanan secukupnya. Yang lain berkelimpahan, ngomong. Nah, amin. Berkelimpahan kesehatan, berkelimpahan berkat promosi, berkelimpahan uang tetap, dompetnya tetap penuh, luar biasa. Amin. Tapi kalau untuk makan, stop itu, berilah kami ya makanan yang secukupnya. Senyum dulu dong, kanan kiri lagi, secukupnya ya. Nah, kalau secukupnya itu sangat menguntungkan. Pengeluaran tadinya satu hari misalnya 300.000, 100.000, itu bisa diperkecil menjadi 75.000. Betul ya? Halo, amin. Jadi jangan muak terhadap makanan karena kesalahan sendiri. Nah, terus ayo lagi muak tadi ya. Saya terjemahkan lagi. Jiwa mereka membenci setiap makanan dan mereka mendekati gerbang kematian. Nah, sehingga di dalam posisi seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Ayat 19. Yuk, ayat 19. Yuk, 1, 2, 3. Maka berseru-serulah mereka. Siapa tadi mereka tadi? Yang buat kesalahan tadi loh ya. Halo, amin. Berseru-seru kepada siapa? Kepada gembala enggak? Kepada istri enggak? Kepada suami enggak? Kepada siapa? Amin. Ibu Nela lama tidak ibadah. Saya WA. Follow up saya biasanya melalui WA. Kan nggak mungkin saya datangi Bu Nela, saya pergi ke pos dulu sana. Tapi dengan teknologi begini kita manfaatkan dong. Ibu, apa kabar? Baik. Kami rindu kedatangan Ibu. Kalau orang Manado bilang, kita so kangen sekali. Sudah lama tidak berjumpa. Ternyata Ibu Nela datang. Terima kasih Bu ya. Karena dengan gaya bahasa Manado akhirnya datang juga. Tapi saya tahu Ibu Nela tidak dibuat, beliau tidak membuat tidak ibadah. Karena harus banyak hal. Kalau yang penting itu didahulukan. Artinya keluarga ada di Kapuas harus didatangi. Amin. Ya. Terus kita baca lagi 1, 3. Maka terus berseru-serulah mereka, berarti lebih dari satu kan? Mereka itu menjemput kan? Lebih dari satu kan? Terus kepada siapa? Kepada Tuhan. Terus di dalam kesesakan mereka. Terus dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Begitu cepatnya pertolongan Tuhan di saat engkau berseru. Tuhan tidak perlu
Tunggu ya 1 hari. Tunggu ya 2 jam. Tunggu ya 3 jam. Nah, di saat kita Mazmur 119 itu kesalahan kita. Tapi pada saat kita melakukan kesalahan, kita minta ampun, berseru. Saat itu juga Tuhan kasih jawaban. Amin. Begitu mudahnya, begitu simpelnya kita punya Tuhan itu. Dan begitu akhirnya kita dekat, tidak jauh dari Tuhan. Maka saya perhatikan sekali lagi penekanan saya. Gembala yang sesungguhnya itu adalah Tuhan. Berseru-seru itu hanya pada Tuhan. Amin. Saya dengan ibu nanti tahun ini ordinal juga harus ke Malang. Musik berganti kan? Betul tidak? Saya sudah bujuk-bujuk dia, nah SMA di Kuala Kurun aja. Karena saya bilang, saya juga sangat kehilangan dia. Kalau berbicara kehilangan, saya paling kehilangan. Karena dia setiap hari dengan saya. Kalau dengan ibu kan dikurung. Tapi dengan saya. Sampai hari ini saya buka rahasianya. Dia tidak akan pernah bisa puas itu kalau tangan saya tidak dimasukin ke perutnya. Sampai hari ini. Dan saya kangen itu juga. Musim bisa berganti. Amin. Tapi karena kembali lagi Tuhan memberkati kami. Kami orang tua harus memberikan yang terbaik untuk anak. Halo? Maka untuk menerima berkat Tuhan, segala sesuatunya kau harus persiapkan dulu. Rohanimu kau persiapkan, rohmu harus kau persiapkan. Kalau tidak dipersiapkan, Tuhan tidak akan pernah memberikan sesuatu itu untuk mencelakai dirimu. Persiapkan dulu. Saya ambil contoh. Saya dengan keluarga mau keluar negeri, tidak keluar negeri, tetap urus pastor. Kemarin itu sudah mati, sudah waktunya diperpanjang, kan diperpanjang. Nilainya untuk mengganti itu ya lumayan kalau kali 5. Tapi kami harus mempersiapkan itu. Mau kapan keluar? Mau kemana Pak? Enggak, nanti aja. Dia bilang ke mereka. Nah, nanti aja. Nah saya pas juga paspor itu untuk 10 tahun. Saya dapat jatah yang 10 tahun. Ibu dan anak masih 5 tahun dapat masa berlakunya. Dan kami tidak nyangka, perhatikan kami tidak nyangka. Anak kami nomor 2, dia mau apa itu? Pertukaran pelajar. Dan dia mau ke Jepang. Halo? Kami sebagai orang tua harus buat yang terbaik. Kapan pembayarannya? Laporan pertama Juni. Kami masih bisa bernafas. Masih begitu. Ke Jepang itu bukan 1-2 juta. Apalagi mereka di sana hampir berapa lama? Hampir 2 minggu. Hotelnya, makannya, pokoknya itu puluhan juta. Kami masih bisa bernafas. Oh ya sudah Juni. Tiba-tiba lapor harus bayar Januari ini. Anak kami memang tidak memaksa. Tapi dari nadanya kami sudah paham. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Tapi saya dan ibu tahu nggak apa-apanya tahu. Makanya ibu bilang tadi, nah sudah sore ini kami bereskan. Nah masalah bendahara kan ibu. Ibu itu selalu menyimpan hal-hal kalau itu mendadak. Itu kelebihan ibu. Stok itu selalu disimpan. Entah berbentuk apa, emas atau apa, saya dukung. Karena kami sudah mengajar jemaah nggak boleh ngutang. Loh, dengan tiba-tiba begini, saya telepon misalnya Pak Satria, Pak, pinjam uang dong.
Lah, yang ngomong itu loh nggak boleh saling minjam. Yang ngomong itu Pak Pendetanya, yang minjam Pak Pendetanya. Mungkin Pak Satria masih simpan-simpan dan terekspos. Tapi saya sudah salah. Amin. Yang puluhan juta sore ini, yakin saja saya dengan ibu tidak ada telepon kalian di antara kalian satu sore, tidak ada. Kami akan bereskan. Halo? Apakah kami tidak punya kesalahan? Banyak kesalahan. Tapi saya dengan ibu mengatakan, diampuni. Nah buktinya apa? Setelah diampuni, dia dapat berkat. Kami sudah merancangkan lama mau ke Jepang, ternyata dia duluan. Walaupun masih Juni. Tapi harus dibayar hari ini, bos. Kalau nggak dibayar, kesempatan itu hilang. Saya bilang, nggak apa-apa. Kami bercanda. Jangan pulang dari sana bawa samurai ya, cuma gitu aja. Iya kan? Karena wajahnya si Bill kan ada kelihatan Jepang-Jepangnya juga kan. Nah, gemuk bakpao pipinya itu juga ada. Halo, amin. Mereka punya kesalahan. Kita punya banyak kesalahan sama Tuhan, banyak. Tapi hari ini tetap Tuhan mengatakan engkau diampuni. Tapi jangan lakukan lagi kesalahan yang berulang-ulang. Tetap memang Tuhan mengampuni. Tapi kesalahanmu yang berulang-ulang itu tetap ada risiko. Jangan pernah katakan Tuhan yang menghukummu. Tidak. Engkau yang menghukum dirimu sendiri karena kesalahan tadi. Tapi Tuhan akan tetap menopangmu. Amin. Maka lihat di terjemahan yang lain lagi tadi ya, ayat 19. Mereka dalam kesulitan. Jadi mereka memanggil Tuhan, minta tolong, dan Dia menyelamatkan mereka dari kesulitannya. Saya yakin percaya kita orang tua jasmani, setiap anak kita ada minta tolong, tidak ada ceritanya orang tua itu tidak langsung meresponi. Pasti meresponi. Itu orang tua yang sehat. Perhatikan. Setiap anak-anakmu, apapun kesalahan mereka, pada saat mereka ada kesalahan dan minta tolong, pasti Bapak dan Ibu mengampuninya dan memberikan solusi. Gak usah jauh-jauh, anak kami Abel itu waktu Natal dia tabrak tiang listrik. Ayo. Untung dia tabrak tiang listrik itu di perumahan mewah, bukan di pinggir jalan. Lampu pecah, mobil peot, kerugian sangat banyak. Dia punya kesalahan enggak? Coba perhatikan. Dia punya kesalahan enggak? Kesalahan. Tapi waktu dia minta tolong sama kami, masa kami lipat tangan begini terus? Kami akan tolong. Katakan amin. Dan kesalahan dia itu tadi harus berurusan dengan banyak. Saya harus selesaikan dengan ibu. Dan itu sudah selesai. Dan dia kemarin pulang lagi ke Malang. Dia nabrak bukan di Palangkaraya, tapi di Malang. Halo? Kalau orang tua hanya melihat anak itu hitungannya materi, akan ambil kalkulator. Mobil peot harganya segini, kaca pecah harganya segini, terus bannya begini, terus begini, ganti, terus radiator ganti, terus apa ini, mesin AC ganti. Kalau itu kau perincikan sama anakmu, perhatikan, engkau akan dianggap orang tua pedagang. Ya, pedagang. Berarti hubungan anak terhadap bapak dan anak itu bisa menganggap dia di posisi orang tua itu sebagai pedagang. Dan kami tidak perlu memberitahu itu, paham kan? Dan kami harus cari solusi. Dan solusi sudah diberikan. Maka lihat lagi, Mazmur 103 ayat 4, kembali lagi. Yuk ayat 4. Yuk 1, 2, 3. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur
Terus, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Perhatikan, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur karena kesalahan tadi. Tetapi langsung digantikannya, Dia memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Lihat itu Tuhan. Dia selalu menilaimu dari kacamata Tuhan. Dia selalu menilaimu itu anak yang sempurna. Dia selalu menilaimu itu anak yang taat. Nyatanya pun gak taat, tapi Bapak itu akan selalu menilaimu yang terbaik. Amin. Tuhan mana yang kita punya kalau bukan dalam Yesus? Tuhan itu salah saja menilaimu, satu saja salah, kau harus hitung. Ya, saat itu juga engkau kena hukuman. Tapi Tuhan tidak. Tuhan tidak pernah menghukummu. Kalaupun hari ini kau merasa ada sesuatu yang kau harus lakukan, itu resiko kesalahanmu, bukan Tuhan yang menghukum. Katakan amin. Katakan amin. Maka perhatikan, terjemahan dikatakan, Ia menebus aku dari neraka. Ia melimpahi aku dengan kasih setianya dan kemurahannya. Nah, perhatikan, paling ujung pun hidupmu hari ini, di ujung maut hari ini, kalau karena engkau di ujung maut karena kesalahanmu, Tuhan hanya minta engkau berseru, dan langsung hari itu juga statusmu diubah. Gak usah nunggu dibaptis dulu, gak usah dulu datang gembala, gak usah dulu datang surat baptisan, SK dan gak usah. Hari itu kau berseru kepada Tuhan, hari itu juga Tuhan menggantikanmu. Yang tadinya sudah di neraka, yang tadinya sudah di dalam kubur, langsung diambilnya lagi. Amin. Ayat 5. Yuk, 1, 2, 3. Dia yang memuaskan hasrat dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Perhatikan, Allah memberikan banyak yang baik kepada kita. Katakan amin. Allah memberikan yang banyak yang baik kepada kita. Ia membuat kita mudah kembali. Perhatikan ya. Ia membuat kita mudah kembali. Artinya begini, kalau Bapak dan Ibu selalu menempatkan roh di depan, engkau pasti awet muda. Perhatikan. Tapi kalau perasaanmu selalu kau buat di depan, usiamu baru 25 tahun, tapi raut wajahmu sudah 50 tahun. Itu dampak kesalahannya kau harus terima karena perasaan yang di depan. Tapi kalau rohmu yang di depan, tetap awet muda. Katakan amin. Awet muda itu tidak selalu berbicara wajah. Jantungmu tetap jantung anak muda. Bukan jantung yang sudah kelep-kelep. Enggak. Bisa paham? Otot-ototmu yang gak kelihatan dari dalam itu awet muda. Katakan amin. Tulang-tulangmu tadi itu yang waktunya sudah keropos, dia awet muda seperti tulang anak muda. Gitu loh. Jadi kalau berbicara awet muda, itu tidak selalu tentukan wajahmu, enggak. Nah, karena wajah itu bisa nipu. Rajin aja mengatur kecantikanmu di MS Glow, wajahmu bisa berubah. Yang tadinya ada akar-akar itu bisa dihilangkan. Halo? Tapi jantung muda mau datang ke MS Glow, nggak tepat. Justru mempercepat. Bisa paham? Yang di dalammu itu loh, itu harus kau tempatkan roh di depan, sehingga jantungmu jadi muda, ususmu jadi muda, lambungmu jadi muda, ginjalmu jadi muda, semuanya muda. Amin. Saya jarang, tapi waktu diperiksa semuanya sehat kok. Semuanya sehat. Halo? Tanya ibu. Kami kemarin liburan sampai ke Balikpapan, hanya saya nyetir. Saya sendiri. Anak saya sudah bisa bawa mobil.
Ibu juga sudah bisa bawa mobil. Tapi nggak tahu ke Balikpapan itu sampai jam berapa. Ya toh? Nah, abang selalu ngomong, kenapa tidak percaya? Saya bilang, nah, setelah kamu nanti berkeluarga, baru kamu tahu jawaban yang sesungguhnya. Saya di sini bapakmu, tanggung jawab utama untuk menjaga keselamatan kalian di dalam perjalanan. Bahkan supir pun saya tidak izinkan, harus saya. Nanti setelah kamu berkeluarga, punya anak, punya istri, baru kamu paham jawaban bapak. Jadi kamu terima aja. Ya sudah kan, mereka tidur. Halo? Tanya puluhan tahun, berapa puluh kilo, ratus kilo, sampai ini. Saya tidak pernah melarang kepada ibu, sakit pinggang, cocok itu. Perhatikan. Tidak pernah. Kenapa? Saya awet muda. Jangan lihat kepala saya dong. Iya kan? Musim bisa berganti. Musim bisa berlalu. Halo? Yang dilihat itu yang tidak kelihatan. Loh, ini sudah mungkin dari antara kalian ini semua, ya, mau lihat. Sepertinya saya paling tua. Ya? Nah, tapi kalau saya ajak dan antara kalian yang bisa bawa mobil, kita tanpa berhenti ke Balikpapan, tetap saya yakin saya yang paling kuat. Karena awet muda saya itu di dalam. Amin. Loh, kalau saya nanti usia sampai 70 tahun wajahnya seperti ini, ibu yang ketakutan. Dan saya bisa terjebak. Betul tidak? Jadi wajah itu bukan patokan awet muda. Sekalipun itu ada, tapi yang penting itu di dalam. Amin ya. Awet muda men? Amin. Awet muda men? Amin. Iya dong. Senyum dong kanan kiri dong. Saya awet muda bilang. Nah, mulai hari ini ngatur makanan yang secukupnya. Amin. Nah, lanjutkan dulu. Siapa yang senyum, siapa yang apa, lanjutkan apa-apa. Amin. Nggak ada tujuan saya untuk membuat tersinggung, ya. Karena ini firman Tuhan, ya. Ini tidak saya karena situasi ini saya ambil. Enggak, ini dari Bandung. Ini dari Bandung. Orang Bandung itu loh nggak tahu situasi kita di sini. Masa saya lapor ke Bandung, habis dong pulsa saya. Nah, ini semua tuntunan. Amin ya? Kita semua bangkit berdiri. Ya, ya, awet mudanya nanti kita lanjutkan ya. Semua sudah dapat? Perhatikan lagi. Yesus sang kasih karunia lebih besar dari dosa kita. Amin. Perhatikan. Yesus sang kasih karunia itu lebih besar dari dosa kita. Yesus adalah Tuhan atas banyak kesempatan. Perhatikan. Yesus adalah Tuhan atas banyak kesempatan. Kalau hari ini Bapak dan Ibu dan saya melakukan satu kesempatan selalu ada. Kesempatan selalu ada. Itu jaminan dari Tuhan. Ya. Yesus adalah Tuhan atas sekarang dan migre kita.
Jadi Yesuslah yang menentukan waktumu yang terbaik, di tempat yang terbaik, bertemu dengan orang yang terbaik. Katakan amin. Maka makin kita mengenal Allah, makin kita mengenal Allah, makin kita harus menyadari keterbatasan kita. Makin dekat dengan Tuhan, makin kita alami kuasa dan kasih-Nya yang memampukan kita menjadi pujian dan hormat baginya. Amin. Haleluya. Yes Tuhan. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam Kau ada bagiku. Ku tak sungguh Kau Bapa-Ku dan sahabat-Ku, ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sama-sama katakan haleluya. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Oh, sepanjang hidupku Kau setia. Yes Tuhan. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku, kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagimu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku, kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku, kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku serah datang menyembah, hidupku bagimu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku,
sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan. Lagi katakan sepanjang hidupku Kau setia. Yes. Sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Amin, amin. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Mari semua angkat roti lebih tinggi dari atas kepala kita. Ini adalah tubuh Kristus, tubuh yang sudah tercabik-cabik, dan memang harus tercabik-cabik supaya genaplah semua apa yang difirmankan Tuhan. Dan tubuh yang tercabik-cabik ini itu mewakili kita. Maka waktu engkau makan roti ini, berarti engkau dan saya bersatu dengan tubuh Kristus. Tubuh Kristus yang sempurna, maka tubuhmu dan hidup kita juga sempurna. Bapa di surga tidak melihat lagi engkau secara tidak utuh, tetapi sangat utuh, karena Yesus selalu ada di dalam. Terima kasih Bapa, kami makan roti ini, kami percaya Tuhan bekerja di dalam hidup kami. Apabila Bapa yang percaya pada tubuh Kristus, mari kau makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua angkat anggur lebih tinggi dari atas kepala kita. Korban sembelihan yang sempurna itu adalah Yesus sendiri dan darah Yesus sendiri. Tidak ada lagi korban binatang, bahkan binatang apapun. Bahkan kita diselamatkan Tuhan dengan nyawanya sendiri, darahnya sendiri, sempurna. Maka hidupmu dan hidup saya hanya terus bersyukur di hadapannya, hanya terus dan terus menerus tambah terus mengasihinya. Itulah membuat engkau semakin dalam dengan Tuhan. Maka mulai hari ini tempatkanlah roh di depan. Semua perasaan itu engkau harus taruh di belakang. Karena Tuhan bekerja melalui roh, tidak melalui dagingmu, tidak melalui perasaanmu, tidak melalui keinginanmu, tidak melalui pikiranmu, tapi roh. Rohlah nanti akan mengatur perasaanmu, rohlah yang akan mengatur pikiranmu, bahkan rohlah yang mengatur semua tindakanmu. Sehingga kau, apapun yang kau lakukan, selalu benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak. Pada saat kami juga minum ini, darah Yesus itu membuat seluruh tubuh kami di dalam sehat, membuat semua tubuh kami awet muda. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya, kami mau minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersyukur di hadapannya. 1-2 menit, haleluya. Amin. Amin. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan.
sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik, nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Amin, amin, amin. Kami sangat bersyukur atas firman Allah. Kami tahu Tuhan, hidup yang kami hidupi sekarang adalah hidup dalam roh Yesus Kristus. Maka shalom membuat kita semua bisa menghadapi apapun tantangan ke depannya. Terima kasih Bapa dalam surga. Tuhan yang memberkati seluruh jemaat-Mu, Tuhan memberkati seluruh pekerjaannya, Tuhan yang selalu memberkati setiap perjalanan mereka kemanapun pergi. Bahkan anak-anak, seluruh jemaat-Mu, Tuhan akan membuat mereka berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka mengambil studi yang paling tertinggi pun Tuhan akan memberkati. Tuhan akan menyediakan berkat melalui orang tuanya. Kami percaya Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan kami dan anak-anak kami, karanya Tuhan pasti yang tepat, di tempat yang tepat, bertemu dengan orang yang tepat, dan itu pasti menjadi bagian kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Diberkati semua mata pencarianmu, diberkati semua apa yang kau lakukan tahun 2024 ini, tahun promosi yang kau terima. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bahkan tahun promosi Tuhan memberikan kepercayaanmu, percayaan yang lebih lagi. Bahkan Tuhan menyediakan bagimu generasi baru. Terima kasih Bapa dalam surga, Tuhan yang terbaik bagi kami semuanya. Mari semua angkat tangan di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih dari Allah Bapa di surga yang berlimpah-limpah, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan pimpinan dari Roh Kudus yang memimpinmu hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati kami. Kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.